resmi mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah aturan tes masuk perguruan tinggi negeri alias PTN. Kini tidak ada lagi tes mata pelajaran spesifik sebagai syarat masuk ke kampus negeri. Sistem seleksi masuk PTN 2023 berubah. Wow. Pada tanggal 7 September 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Mendikbud yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim memberikan informasi melalui Merdeka Belajar episode 22 mengenai transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri di kanal YouTube Kemendikbud RI. Nah, dalam memberikan informasi, Pak Nadiem sedang melakukan sebuah proses komunikasi. Yang pertama, adanya sender, sang komunikator yang membawa sebuah pesan, yaitu Pak Nadiem Makarim. Yang kedua, encoding. Pak Nadiem menyampaikan informasinya secara langsung dengan menjelaskan menggunakan bantuan PowerPoint. Yang ketiga, yaitu message. Pesan yang ini dijelaskan yaitu transformasi atau perubahan pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Yang keempat, media. Pak Nadiem menjelaskan pesannya melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Kelima, decoding. Komunikan atau penerima pesan yaitu para peserta didik, orang tua, serta guru mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Nadiem sebagai sang komunikator. Keenam, receiver. Penerima pesan atau komunikan yaitu yang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh sang komunikator, Pak Nadiem. Ketujuh, yaitu respon. Para peserta didik, orang tua, ataupun guru setuju atau tidak setuju terhadap perubahan tersebut. Banyak peserta didik yang setuju terhadap perubahan tersebut, tetapi minta dibuatkan latihan soal untuk pengenalan terhadap soal-soal yang nantinya akan diujikan. Kedelapan, yaitu feedback. Kemendikbudristek membuatkan latihan soal pada web SNPMB untuk sekaligus pengenalan bentuk soal. Nah, tapi apa aja sih perubahan yang terjadi pada seleksi tes masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023? Pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya, nama seleksi tes masuk perguruan tinggi negeri yaitu SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tetapi terjadi perubahan nama yaitu menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Selain itu, tes yang diujikan juga berbeda. Pada SBMPTN ada dua jenis yaitu tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik yang terbagi menjadi dua rumpun, Saintek dan Soshum. Namun, pada SNBT hanya menggunakan tes skolastik yang terdiri dari potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Tidak hanya pada nama seleksi dan tes yang diujikan, tetapi penyelenggara seleksi masuk PTN juga berbeda. Yang sebelumnya LTMPT, kini menjadi SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Pada prinsip manajemen pendidikan peserta didik, dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses dan meminimalisir diskriminatif terhadap anak-anak yang berbeda dari sosial ekonomi dan lebih terintegritas. Peserta didik lebih percaya diri, tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes dan tidak perlu khawatir akan keharusan untuk menghafal materi atau konten. Kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes. Untuk sukses pada jalur ini, peserta didik harus sadar bahwa seluruh mata pelajaran adalah penting, kemudian menggali minat dan bakatnya, serta tingkatkan prestasi yang ada.